Halo semuanya, senang bisa menemani kalian semua. Seperti biasa, saya akan menemani dan memandu kalian menikmati setiap alur cerita. Seperti cerita kali ini, yang diambil dari sebuah film yang berjudul Damses tahun 2024, di mana menceritakan perjuangan seorang putri raja yang berjuang untuk kerajaan dan rakyatnya. Siapa dan bagaimana kisahnya? Mari kita simak sama-sama. Awal kisah diceritakan nih, seorang raja bersama beberapa prajuritnya menuju sebuah gunung untuk membunuh seekor naga yang menjadi ancaman bagi rakyat mereka. Mereka melihat naga yang sedang menuju ke sebuah bukit di sana, lalu mereka mengikutinya. Dan akhirnya mereka sampai ke sebuah goa yang diduga tempat naga itu berada. Dengan kewaspadaan tinggi, sang raja memerintahkan prajurit untuk siaga. Naga itu akhirnya muncul dari persembunyiannya, dan raja memerintahkan prajurit untuk bersiap menyerang. Tapi, sang naga dengan mudahnya menghabisi mereka dengan semburan api. Lalu dengan kibasan ekor naga, satu persatu prajurit yang tersisa dihabisi. Karena kekuatan naga bukan tandingannya, sang raja akhirnya pasrah dan menyerah. Singkat cerita, yang tidak singkat. Ratusan tahun kemudian, seorang putri kerajaan bernama Elodie sedang mengangkut kayu bakar bersama adiknya yang bernama Putri Floria. Alasan keduanya melakukan tugas ini karena kondisi kerajaan mereka sedang krisis pangan. Tanah di wilayah kerajaan sangat gersang dan dipenuhi salju yang tak kunjung kering. Tak lama kemudian, Elodie dan Floria melihat gerobak kuda yang sepertinya ingin bertamu ke kerajaan mereka. Keduanya pun kembali ke kerajaan untuk melihat siapa tamu yang datang. Sesampainya di kerajaan, ia menemukan ayah serta ibu tiri mereka sedang berbicara dengan pendeta berbaju merah. Kedatangan pendeta tersebut ternyata untuk memberikan surat pesan dari Ratu Kerajaan Aurea. Setelah pendeta itu pergi, ayah Elodie bernama Lord Byford membuka surat tersebut dan mendapati bahwa surat itu berisi lamaran Pangeran Aurea kepada Putri Elodie. Ayahnya berkata, apabila Elodie menerima lamaran tersebut, maka Kerajaan Aurea akan memberi imbalan harta kekayaan kepada Kerajaan Byford. Menyadari kondisi ekonomi kerajaan sedang buruk, Byford pun meminta Elodie menerima lamaran tersebut. Bakisah Siti Nurbaya, Elodie pun menerimanya dengan terpaksa karena sudah tak tega melihat rakyatnya menderita akibat kelaparan. Singkat cerita, keesokan harinya, Floria, Elodie, ibu tiri, dan Byford berangkat menggunakan kapal menuju Kerajaan Aurea yang terletak di sebuah pulau. Setelah menempuh perjalanan 2 hari, mereka akhirnya sampai di wilayah Pulau Aurea. Di sana, mereka disambut oleh kabut tebal dan juga 2 patung naga yang terlihat menyeramkan. Singkat cerita, setelah beristirahat sebentar, keempat anggota keluarga itu dibawa ke istana kerajaan. Sesampainya di sana, mereka disambut pelayan kerajaan yang membawa mereka ke kamar pribadi Elodie. Pelayan itu memberitahu Elodie bahwa besok ratu akan menemuinya guna diperkenalkan dengan Pangeran Henry. Tak lama kemudian, keluarganya meninggalkan ia seorang diri di kamar.
Elodie begitu sangat kagum dengan kemegahan istana dengan segala kekayaannya. Lalu Elodie pergi ke jendela menara dan tak sengaja melihat seorang gadis bernama Eloise. Ia berada di menara sebelah dengan tatapan penuh penyesalan. Namun tak lama, Eloise dipanggil pelayan untuk segera masuk. Di malam harinya, Elodie tidak bisa tidur karena masih penasaran dengan wajah Pangeran Henry. Ketika Elodie melihat pemandangan hutan Aurea melalui jendela, tiba-tiba ia melihat setitik cahaya di kaki gunung. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, Elodie menghadap Ratu Isabel yang secara langsung memperkenalkan Elodie dengan putranya Henry agar keduanya saling kenal. Tak lama kemudian, Ratu Isabel meminta Henry untuk mengajak Elodie jalan-jalan ke taman agar mereka bisa lebih akrab. Di sana, Elodie nampak senang melihat ketampanan Pangeran Henry, namun Henry terlihat biasa saja. Tak lama kemudian, Henry kemudian mengajak Elodie berkuda melintasi taman. Sambil naik kuda, Elodie mengatakan kalau semalam ia melihat cahaya di pegunungan. Lalu Henry pun menjelaskan bahwa kerajaannya masih memiliki ritual tahunan yang mana akan terhubung ke pernikahan di setiap keturunan kerajaan Aurea. Sementara itu di istana, ibu tiri Elodie baru saja melihat Byford dan Isabel berbicara tentang imbalan harta. Ia pun menanyakan masalah pernikahan Elodie kepada Byford, namun Byford menolak untuk membahasnya dan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, Ratu Isabel akan tetap memberi harta imbalan yang melimpah kepada kerajaan mereka. Merasa ada yang aneh dengan perjanjian tersebut, ibu tiri pun pergi menemui Isabel yang sedang menyiapkan pernikahan. Si ibu tiri lalu mulai basa-basi dengan berbicara tentang hubungan antar kerajaan setelah pernikahan. Namun bukannya disambut baik, Isabel malah terlihat tidak suka dengan ibu tiri dan menghina keluarganya. Isabel tidak hanya salah menyebutkan nama Elodie dengan nama Eloise, Isabel juga menunjukkan sikap yang mencurigakan. Hal ini membuat ibu tiri Elodie curiga bahwa Pangeran Henry bakal menikah dengan dua putri sekaligus, yaitu Eloise dan Elodie. Tak terima putrinya bakal disakiti, ibu tiri menemui Elodie dan memintanya untuk berpikir dua kali sebelum menikah. Ibu tiri mengatakan bahwa ia memiliki firasat yang buruk tentang pernikahan ini. Ibu tiri juga mengatakan kalau ia menaruh curiga kalau ada yang mencurigakan atas sikap Isabel. Namun, sebelum ibu tiri sempat memberitahu tentang kecurigaannya, Byford datang dan menyuruh istrinya pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Elodie didandani dengan cantik dan kemudian pergi ke taman untuk memulai pernikahannya dengan Henry di hadapan banyak orang. Setelah pernikahan selesai, Henry mengajak Elodie pergi ke tempat ritual. Seperti yang pernah Henry katakan pada Elodie, Henry membawa Elodie ke kaki gunung, tempat ritual kerajaan diadakan. Sesampainya di sana, Elodie mulai merasa ada yang tidak beres. Para peserta ritual memakai topeng aneh yang membuat suasana di sana menjadi mencekam. Namun,
Elodie berusaha menenangkan dirinya. Ratu Isabel memulai ritual dengan menerangkan bahwa sebelum raja pertama membangun kerajaan di pulau ini, sang raja menemukan penghuni pulau pertama, yaitu sang naga. Sang naga sangat susah dibunuh, sehingga sang raja membuat perjanjian dengannya. Perjanjian itu berupa menyerahkan ketiga putri raja kepada sang naga, agar naga itu mau memberikan setengah pulaunya untuk kerajaan Aurea. Dan ritual ini dilakukan untuk memperingati pengorbanan ketiga putri raja. Ratu Isabel kemudian menggores telapak tangan Henry dan Elodie, di mana darah Elodie dicampur dengan darah Henry. Hal ini menandakan bahwa Elodie kini menjadi bagian dari keturunan kerajaan Aurea. Isabel kemudian meminta Henry menggendong Elodie melintasi jembatan jurang sebagai syarat ritual. Namun, saat Henry berada di tengah jembatan, ia secara tiba-tiba melempar Elodie ke jurang. Terungkaplah bahwa ritual itu adalah ritual pengorbanan. Beruntung Elodie masih bisa selamat. Elodie mencoba memanjat jurang, tetapi dinding jurang terlalu licin. Elodie pun berteriak meminta tolong, tetapi teriakannya malah membangunkan sang naga. Ia terus berusaha memanjat, tetapi selalu gagal. Elodie melihat banyak sekali permata, yang artinya sudah ada banyak korban yang dijadikan tumbal. Lalu, Elodie dikejutkan dengan cahaya api yang muncul di dalam gua. Ia pun mendekati sumber cahaya tersebut, yang ternyata berasal dari burung walet yang terbakar. Tak lama kemudian, tiba-tiba ribuan burung yang terbakar terbang dan jatuh berhamburan di hadapan Elodie. Hal ini membuat Elodie penasaran mengapa burung-burung tersebut terbakar. Saat Elodie menyebut nama ibu, sesosok naga tiba-tiba muncul mendekati Elodie. Naga itu ternyata bisa berbicara. Naga itu memberitahu Elodie bahwa kerajaan Aurea memiliki hutang, di mana setiap generasi kaum Aurea harus menumbalkan putrinya kepada sang naga. Sang naga juga mengungkapkan bahwa setiap wanita yang dikirim ke gua ini memiliki bau darah bangsawan Aurea, tetapi sebenarnya bau tersebut disebabkan tercampurnya darah keturunan bangsa Aurea dengan korban. Sang naga kemudian mulai memburu Elodie dengan hembusan api, namun Elodie berhasil menghindar dengan masuk ke dalam terowongan gua. Di sanalah Elodie menemukan mayat Eloise, yang artinya Eloise menjadi korban sebelumnya. Meskipun berhasil lolos, kaki dan tangan Elodie terkena api yang meninggalkan luka bakar. Elodie kemudian menyalakan lampion kecil dan mulai menjelajahi gua kecil tersebut. Perlahan-lahan Elodie menelusuri lorong gelap itu. Namun di tengah perjalanannya,
Elodie tikosawat ke jurang. Namun beruntung, Elodie masih selamat, namun lampion yang ia bawa harus terlempar dan padam. Di tengah kegelapan, Elodie menemukan sumber mineral berwarna biru. Namun, mineral tersebut terletak di seberang jurang yang jaraknya sekitar 2 meter. Elodie melompat melewati jurang dan hampir saja jatuh terpleset. Namun Elodie tak putus asa. Ia terus berusaha bertahan. Dan akhirnya ia berhasil naik ke seberang. Di sini Elodie bisa melihat dengan jelas sumber cahaya biru itu. Elodie mendapati bahwa nyala biru tersebut disebabkan oleh makhluk mirip lintah yang jumlahnya sangat banyak. Karena lampu lampion yang Elodie bawa sudah mati, ia pun menggunakan lintah biru tersebut sebagai sumber cahaya. Elodie yang kehausan kemudian minum air beku yang menetes dari langit-langit gua. Namun, siapa sangka ternyata sang naga sudah berada di atas air beku tersebut dan mulai menyemburkan apinya ke arah Elodie. Beruntungnya, Elodie berhasil lolos dengan masuk ke dalam ruang gua yang lain. Di ruangan inilah Elodie menemukan puluhan baju korban sebelumnya dan daftar nama-nama para korban, termasuk Putri Victoria dan Guinevere. Elodie kemudian memutuskan untuk beristirahat di ruangan tersebut. Namun sayangnya, Elodie tidak bisa tidur karena dihantui oleh para korban yang menyebutkan bahwa bangsa Aurea telah berbohong. Di saat itulah Elodie terbangun dan mendapati bahwa luka bakar di kakinya dikerumuni oleh lintah biru. Ketika Elodie menyingkirkan lintah tersebut, ternyata lintah itu menyembuhkan luka bakar Elodie dengan sangat cepat. Elodie pun menempelkan lintah itu ke luka di tangannya, dan benar saja, dalam hitungan detik luka Elodie langsung sembuh. Setelah itu, Elodie menemukan peta gua yang dibuat oleh Victoria, artinya Putri Victoria berhasil lolos dari gua ini. Elodie pun segera mempelajari peta itu, jalur demi jalur ia telusuri. Sampai akhirnya Elodie yakin. Tanpa pikir panjang, Elodie pun mengikuti arahan peta tersebut. Walau gelap dan sedikit nabirigidik, namun ia terus berjalan. Dan akhirnya, sampailah ia di lubang keluar yang dikelilingi oleh batu kristal. Di sana Elodie juga menemukan mahkota Victoria dan menggunakan mahkota itu untuk memanjat lubang tersebut. Elodie pun membalut kaki dan tangannya dengan kain. Lalu ia nerekel memanjat tajamnya kristal. Saat sedang memanjat, tiba-tiba sang naga muncul dari bawah. Hal ini membuat Elodie hampir terjatuh. Namun Elodie tak menyerah. Naga itu pun terus memanggil-manggil Elodie. Sampai akhirnya, ia tiba di lubang keluar gua. Akan tetapi, ketika Elodie pergi ke mulut gua, ternyata jalannya buntu. Dan Elodie sekarang berada di puncak gunung.
Elodie menangis meratap, karena perjuangannya telah sia-sia, ia mulai dihinggapi keputusasaan. Namun, secercah harapan datang. Elodie melihat ayahnya dan 3 orang pria yang datang untuk menyelamatkannya. Namun, tiba-tiba, There's no way out. Free must be given. untungnya, naga tersebut langsung pergi setelah mendengar teriakan dari Byford yang berubah pikiran untuk menukarkan putrinya dengan harta. I'll just wait up top. You'll do no such. Ayahnya sudah berjanji, dia tak akan pulang sebelum menemukan Elodie. Ketika Elodie kembali untuk menemui ayahnya, ia tak sengaja menemukan 3 bayi naga mati yang sudah membatu. Dari sinilah terungkap alasan mengapa sang raja membuat perjanjian. Ratusan tahun lalu, saat Raja Aurea pertama mendatangi sarang naga, ia lebih dulu membunuh 3 bayi naga yang baru saja menetas. Hal itu membuat sang naga marah, sehingga ia meminta sang raja untuk menebus kesalahannya dengan mengirim putri keturunannya untuk dijadikan tumbal. I will give death my pain. Elodie kemudian melihat ayahnya berteriak-teriak memanggil namanya bersama 3 orang pria, salah satunya sebagai petunjuk jalan. Be quiet. She can hear. Penunjuk jalan mengajak Belfort untuk kembali, namun ia tetap teguh dengan pendiriannya. Sir, your daughter's been down here nigh on 2. Tak lama kemudian, tiba-tiba sang naga datang dan membunuh 2 prajurit, sedangkan pria petunjuk jalan memilih bersembunyi. Byford lalu mencoba melawan naga tersebut, tapi tentu saja Byford bukan tandingannya. Byford dapat dengan mudah dikalahkan. I beg of you. Kemudian sang naga menyuruh Belfort untuk memanggil anaknya. Elodie still alive? Disinilah Belfort makin yakin kalau Elodie masih hidup. Sang naga kembali menyuruh Belfort untuk memanggil Elodie dari persembunyiannya. Namun Belfort tetap menolak. Belfort berkata bahwa ini adalah kesalahannya dan ia siap mempertanggungjawabkannya. My choice. Saat sang naga menusuk tubuh Byford dengan kukunya, Elodie tak sengaja menimbulkan suara, sehingga naga tersebut mencari Elodie yang bersembunyi di balik pilar. Untungnya, sebelum naga itu menemukan Elodie, ia terpancing oleh suara pria petunjuk jalan. Setelah naga itu pergi memburu petunjuk jalan, Elodie menghampiri ayahnya yang sedang sekarat. Lalu sang ayah menyampaikan permohonan maafnya sama Elodie atas kesalahannya. Sang ayah lalu meminta Elodie untuk naik ke atas sebelum akhirnya ia meninggal. Setelah sang naga membunuh si petunjuk jalan, ia melihat Elodie yang sedang naik ke atas pegunungan menggunakan tali.
Ia pun menyemburkan apinya ke arah Elodie, tetapi Elodie berhasil lolos dan segera pergi melarikan diri dengan menaiki kuda. Elodie pun berhasil mengecoh sang naga dengan masuk ke balik batu. Kaburnya Elodie membuat sang naga marah karena baru pertama kalinya ada korban yang berhasil selamat. Sang naga lalu membakar seluruh wilayah hutan yang membuat Ratu Isabel menyadari Elodie berhasil selamat. Isabel yang licik lalu merencanakan sesuatu. Ia lalu pergi ke kamar Floria. Lalu Isabel pun menculik Floria dan akan menjadikannya sebagai pengganti Elodie. Singkat cerita, keesokan harinya, Elodie yang sedang bersembunyi di balik batu bertemu ibunya yang memberitahu bahwa Isabel membawa Floria ke gunung. Are you alright? I can manage. I tried to stop them from taking your sister. Tanpa pikir panjang, Elodie pun pergi ke sana untuk mencegah Isabel. Sementara itu, Isabel yang hendak mengorbankan Floria dicegah Henry. Namun Isabel tetap dengan pendiriannya dan ia mencampurkan darahnya dengan Floria dan Floria dilemparkan ke dalam jurang. Elodie akhirnya sampai di goa, namun sayangnya ia terlambat. Elodie langsung menggunakan tali jembatan untuk turun ke dasar jurang. Tetapi sayangnya, sang naga lebih dulu menangkap Floria. Elodie merancang siasat untuk mengalihkan perhatian naga. Ia lalu membuat jebakan untuk memancing naga. Akhirnya jebakan itu pun berhasil menjebak naga. Setelah sang naga teralihkan, Elodie langsung menyadarkan Floria dan membantunya untuk bersembunyi. Menyadari ia telah ditipu, sang naga pun semakin murka. Saat sang naga kembali, Elodie menodongkan pedang ke mata sang naga, namun ia tidak memiliki keberanian untuk menyerang. I know what they did. Kind, your blood. No! Sampai akhirnya si naga menyemburkan apinya ke arah Elodie. Untungnya, Elodie masih bisa selamat dengan menyeburkan diri ke kubangan air. Floria pun melemparkan sebilah pedang kepada kakaknya. Saat Elodie hendak mengambil pedang, sang naga lebih dulu menangkap Elodie. Tetapi Elodie melakukan perlawanan dengan menusukkan belati ke mata sang naga. Tidak hanya itu, Elodie juga mengambil pedang ayahnya yang tergeletak dan berhasil menusuk kaki sang naga. Hal itu membuat sang naga akhirnya sempoyongan dan gagal didugan. Ketika sang naga berjalan rarampeolan, Elodie melihat dinding merombak yang dapat memantulkan angin. Elodie pun memancing naga ke dinding tersebut dan memintanya untuk membunuhnya dengan api. Innocent woman whose life was stolen down here. Never innocent.
Saat naga menyemburkan api, Elodie langsung melompat, sehingga api tersebut memantul dan mengenai kepala sang naga. Akhirnya, naga pun roboh dan berhasil dikalahkan. Elodie kemudian memberitahu sang naga bahwa selama ini, ia dibohongi bangsa Aurea, di mana para wanita yang dikirim ke sini bukanlah putri keturunan bangsa Aurea asli, melainkan putri kerajaan lain yang dicampur darahnya dengan bangsa Aurea. Sang naga lalu meminta Elodie untuk membunuhnya, tetapi Elodie menolak dan malah menyembuhkan luka sang naga dengan lintah biru. Dari sinilah, sang naga akhirnya sadar dan berteman dengan Elodie. Singkat cerita, kembali ke sudut istana. Elodie kemudian kembali ke istana Aurea, di mana Isabel sedang menikahkan Henry dengan putri kerajaan lain yang bakal dijadikan tumbal. Elodie lalu mendekati sang putri dan memintanya agar segera pergi sambil membawa keluarganya. Tidak hanya itu, Elodie juga menyuruh orang-orang yang bukan keturunan Aurea untuk pergi meninggalkan istana. No. Why? Saat itu juga, sang naga muncul di atap dengan penuh amarah. Sang naga menyemburkan api membakar Isabel dan seluruh keluarganya. Ia juga membakar seluruh istana Aurea hingga luluh lantak. You can't be serious. Di hari berikutnya, Elodie, Floria, dan Ibu Tiri kembali ke kerajaan bersama sang naga yang terbang mengiringi kapal mereka. Home. Dan cerita pun telah berakhir. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini bahwa semua butuh pengorbanan tanpa mengorbankan orang lain, dan tidak semua ibu tiri itu jahat. WKWKWK. Terima kasih yang sudah setia menonton. Jangan lupa dukungannya untuk channel ini, dan sampai bertemu di kisah-kisah film selanjutnya.